talabnal ghina fil mali. Kami mencari kekayaan dalam harta benda. Gitu. Kaya yang dimaksud itu ai al-yasara, kemudahan hidup. Ya, bukankah kalau segala ada, segala punya, kita manusia umumnya berpikir akan mudah hidup kita, ya? Hah? Segala ada, segala punya, gitu, mudah gitu. Nah, kami dulu mencari hidup mudah itu gitu pada harta benda. Mungkin jangan-jangan kita masih di situ kali. Jadi kebanyakan manusia ya memang iya kejar-kejar malah ya, sampai rela kan memeras keringatnya, membanting tulangnya hanya untuk mendapatkan harta, ya harta. Allah. Ternyata salah katanya. Kenapa? Fawajadnahu fil qanaah. Dan ternyata kami mendapati kekayaan itu, kemudahan hidup itu ada pada qanaah. Apa qanaah? Ridho dengan pembagian dari Allah dan tenang hatinya ketika apa yang disenangi dan disukai tidak ada dan tidak dimilikinya. Nah, itu qanaah. Ya, mudah hidupnya orang begitu mah. Karena yang bikin capek itu adalah ketika kita kurang ridho menerima pembagian Allah karena suka membanding-bandingkan dengan pembagian Allah pada orang lain. Gitu. Dan terus hatinya nggak tenang dengan sesuatu yang diinginkan, yang disenangi karena belum dimiliki. Ya kan, kalau tetap seperti itu sikap batinnya, mau seberapa banyak pun hartanya, tetap aja nggak akan mudah hidupnya, nggak akan bahagia. Gitu ya. Karena semakin banyak kekayaan, semakin banyak harta, keinginannya juga semakin banyak. Berarti sebetulnya kunci kalau ingin hidup senang, hidup bahagia itu adalah bagaimana kita menyederhanakan keinginan. Itu sesuai dengan apa yang kita miliki sebagai pembagian dari Allah. Ridho udah dengan itu. Udah. Ya. Nggak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain, karena rezeki sudah ada yang ngatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang penting lagi kalau orang yang beriman, bahwa kaya miskin bukan hal yang akan menentukan nanti di akhirat dia bahagia atau tidak. Ya kan? Apa yang menentukan di akhirat itu nanti? Amal. Ya, bukan kaya atau miskin. Bahkan orang yang kekayaannya banyak, hartanya banyak, berat hisabnya nanti kan? Iya, berat. Dan itu tuh yang halal. Gitu ya. Jadi yang halal yang dihisab itu, yang haram kan nggak perlu dihisab. Buat apa? Ya. Hisabannya apa? Dari mana untuk apa? Dari mana engkau dapatkan, setelah dapat digunakan untuk apa? Kalau yang haram mah nggak usah ditanya. Walaupun digunakan untuk sedekah juga nggak ada pahalanya. Udah. Itu kalau yang haram mah seperti buah-buah yang udah busuk. Untuk apa ditimbang? Nggak ngaruh, itu nggak bakal dimakan juga. Kemana dong? Ya ke tempat sampah. Itu langsung ke neraka. Itu
kalau harta haram. Begitu ya. Jadi ternyata kami mendapati kekayaan itu ada pada qanaah, ridho dengan pembagian dari Allah, dan tenang hatinya ketika tidak ada yang diinginkan, tidak ada yang disenangi, gitu. Ya sudah. Jadi orang yang qanaah tidak akan gelisah ketika sudah berusaha ternyata tidak didapat rezeki itu. Kenapa? Tidak akan ada rezeki yang tertukar. Tidak akan ada rezeki yang tertukar. Sekeras apapun dia berusaha, kalau bukan rezekinya nggak akan dapat. Dan kalau Allah menghendaki untuk memberikan sesuatu sebagai rezeki kita, walaupun orang berusaha menahan-nahan itu, menghalangi itu, nggak akan bisa, tetap aja nyampe ke kita. Ya, nah, yakin nggak dengan itu? Nah, kalau yakin dengan itu, ya udah, ya, qanaah itu, ridho, ya, tidak usah membanding-bandingkan.